Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, tapi pun kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang tantangan dan arah kebijakan sistem keuangan, yang dimana kelompok kami beranggotakan Nazira dengan NPM 1911011080, saya sendiri Rizky Edin Ramadan 1951011023, dan yang terakhir Ridho Danis 1951011022. Dan langsung saja, COVID menahan pemulihan perekonomian dunia dan domestik. Keyakinan pelaku ekonomi terhadap prospek pemulihan ekonomi dunia sempat menguat pada akhir 2019, sejalan dengan penurunan ketegangan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Pelaku ekonomi meyakini bahwa penandatanganan kesepakatan dagang tahap 1 antara AS dan Tiongkok pada Januari 2020 akan memperkuat optimisme dan berdampak positif bagi pemulihan perekonomian global. Optimisme pelaku ekonomi tersebut juga tercermin dari sejumlah indikator dini ekonomi global dan perkembangan pasar keuangan. Indeks manufaktur, indeks pemesanan ekspor, indeks produksi, dan indeks keyakinan pelaku ekonomi cenderung membaik pada akhir 2019 dan awal 2020. Sedangkan di pasar keuangan, perbaikan sentimen investor global menopang penurunan persepsi risiko pasar keuangan negara berkembang ke level terendah dalam 5 tahun terakhir, serta mendorong aliran modal dan apresiasi mata uang negara berkembang. Dan optimisme pelaku terhadap pemulihan ekonomi global mulai berubah pasca merebaknya COVID-19 di Tiongkok. COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan di Provinsi Hubei pada Desember 2019 dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah di Tiongkok dan menjalar ke berbagai negara di dunia. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat berdampak pada terpukulnya aktivitas ekonomi Tiongkok yang sebelumnya tengah melambat akibat ketegangan dagang. Upaya pemerintah Tiongkok untuk membatasi penyebaran COVID-19 melalui kebijakan lockdown di Wuhan dan 12 kota lain di Provinsi Hubei, serta kebijakan pembatasan pergerakan individu telah berdampak pada gangguan proses produksi dan terhentinya aktivitas ekonomi secara meluas. Proses pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai pasokan global dan menurunnya permintaan dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan berpengaruh pada prospek pemulihan ekonomi dunia. Sejalan dengan peran penting Tiongkok dalam perdagangan dan konsumsi komoditas dunia. Selain berpengaruh pada penurunan drastis harga komoditas global, kondisi ini juga berdampak pada kelancaran aktivitas produksi dan manufaktur dan dalam rantai pasokan global. Penyebaran cepat COVID-19 ke banyak negara di luar Tiongkok memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. Di saat penyebaran COVID-19 di Tiongkok mulai mereda dan pemulihan ekonomi domestik di negara tersebut mulai berjalan, penyebaran virus tersebut justru meluas di negara lainnya. WHO bahkan telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena menyebar ke hampir seluruh benua. Banyak negara dan banyak orang yang tertular. Beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat saat ini bahkan menjadi epicentrum baru penyebaran wabah tersebut. Sebagaimana Tiongkok, dampak COVID-19 ke negara maju juga akan mendorong penurunan volume perdagangan dunia, pariwisata, dan investasi yang selanjutnya memberikan tekanan kepada perekonomian dunia. Dan tekanan menjadi semakin meningkat setelah banyak negara di Eropa, Amerika Serikat, dan beberapa negara berkembang melakukan upaya drastis pencegahan penyebaran COVID-19 yang menyebabkan penghentian mendadak aktivitas ekonomi. Berbagai langkah pembatasan mobilitas penduduk diterapkan pemerintah berbagai negara seperti kebijakan lockdown untuk memotong rantai penyebaran COVID-19. Pembatasan mobilitas lintas batas negara, baik melalui modal transportasi darat, laut, dan udara, hingga pembatasan interaksi di antara masyarakat,
dalam suatu negara menyebabkan aktivitas ekonomi menjadi jauh menurun, dan pada akhirnya turut menekan stabilitas sistem keuangan melalui tekanan likuiditas dan kenaikan risiko gagal bayar debitur. Meskipun hingga saat ini sulit untuk mengukur dampak COVID-19 secara akurat, studi OECD mengindikasikan dampak kerugian ekonomi yang ditimbulkan COVID-19 dapat mencapai 0,5% dari PDB dunia dan potensi meningkat hingga 1,5% PDB dunia dalam skenario yang lebih berat. Sementara IMF memperkirakan COVID-19 akan menyebabkan perekonomian dunia terkontraksi pada 2020 dan berpotensi mendorong ekonomi dan keuangan global ke arah resesi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada tabel proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia. Next. Dampak COVID-19 menyebabkan ketidakpastian yang tinggi di pasar keuangan global dan meningkatkan volatilitas aliran dana di negara berkembang. Meskipun investor global memiliki kekhawatiran terhadap potensi besarnya dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, namun keterbatasan kemampuan untuk mengukur secara akurat dampak COVID-19 telah mendorong investor global untuk risk off dengan menarik penempatan dananya di instrumen berisiko ataupun pasar keuangan negara berkembang dan mengalihkan kepada aset keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kinerja pasar keuangan global, melemahnya banyak mata uang dunia, serta terjadinya pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Harga komoditas juga mengalami koreksi cukup dalam sebagai contoh, harga minyak sempat mengalami penurunan mingguan hampir 30% pada minggu kedua Maret tahun 2020. Meningkatnya aliran keluar modal asing memberikan tekanan dan meningkatkan volatilitas mata uang global, termasuk negara berkembang. Untuk mencegah perlambatan ekonomi lebih dalam akibat COVID-19, pemerintah dan otoritas sebagian besar negara mengeluarkan kebijakan moneter akomodatif dan stimulus fiskal yang bersifat darurat. Next. The Fed telah memangkas suku bunga acuan hingga 0% pada pertengahan Maret tahun 2020 sebagai langkah tegas dan darurat untuk menyelamatkan roda perekonomian Amerika Serikat yang semakin tertekan. Kebijakan tersebut juga ditunjukkan untuk mencegah lonjakan kredit macet dan disrupsi di pasar keuangan. Pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Sentral Amerika Serikat tersebut diperkirakan akan diikuti oleh negara maju lainnya sehingga diharapkan dapat mendorong kembali masuknya aliran modal ke negara berkembang, terutama pada pasar keuangan yang dinilai masih memiliki imbal hasil menarik. Pemulihan ekonomi dunia yang tertahan pasca meluasnya penularan COVID-19 akan mempengaruhi prospek perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut akan berdampak pada kinerja ekspor komoditas dan manufaktur Indonesia. Perdagangan dalam negeri juga akan terdampak akibat kesulitan korporasi perdagangan memperbaiki kondisi arus kasnya yang terpukul karena penurunan penjualan secara tajam selama periode penanganan COVID-19. Penghentian sementara kunjungan wisatawan mancanegara akibat kekhawatiran penyebaran virus diperkirakan juga akan menurunkan kinerja sektor pariwisata beserta pendukungnya, termasuk sektor pengangkutan dan perdagangan di kawasan pariwisata. Penyebaran COVID-19 berdampak pada penurunan kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi di negara terdampak, termasuk Indonesia. Pencegahan penyebaran COVID-19 yang dilakukan melalui physical distancing maupun kebijakan lain yang bertujuan untuk membatasi interaksi publik serta pembatasan lalu lintas antar negara, berakibat pada penurunan aktivitas ekonomi dan terbatasnya pasokan bahan baku produksi dari negara lain. Kondisi tersebut menyebabkan berkurangnya permintaan tenaga kerja dan tertahannya pendapatan serta konsumsi, sehingga mengurangi permintaan domestik. Selain itu, minat investor untuk masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia juga menurun seiring melemahnya permintaan komoditas dan manufaktur di samping menurunnya permintaan domestik. Ketidakpastian yang meningkat
mendorong investor melakukan penyesuaian portofolio dan menyebabkan aliran dana keluar dari negara berkembang, termasuknya Indonesia, sehingga menekan nilai tukar rupiah. Bank Indonesia memperkirakan COVID-19 akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada jangka pendek, untuk kemudian pulih dalam lintasan meningkat. Dengan risiko tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 menjadi 4,2 sampai dengan 4,6%, untuk kemudian kembali meningkat di kisaran 5,2 sampai 5,6% pada tahun 2021. Kinerja ekspor tahun 2020 diperkirakan juga tertahan seiring terbatasnya permintaan global, penurunan volume perdagangan dan rendahnya harga komoditas. Oleh karena itu, kinerja korporasi berbasis komoditas, ekspor komoditas batubara diperkirakan juga terkontraksi akibat turunnya permintaan dari negara pengimpor, terutama Tiongkok. Terganggunya rantai pasokan global akibat COVID-19 juga turut mempengaruhi kinerja ekspor dan korporasi manufaktur akibat terbatasnya bahan baku produksi dari negara lain. Selanjutnya ada risiko stabilitas keuangan ke depan meningkat. Meskipun tetap terjaga, tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan ke depan semakin meningkat sering meluasnya dampak pandemi COVID-19. Namun diperkirakan tetap terjaga di tengah sejumlah tantangan global maupun domestik akibat COVID-19. Stabilitas sistem keuangan Indonesia tetap ditopang oleh ketahanan sektor perbankan. Kendati demikian, risiko pada keuangan Indonesia pada periode yang sama diperkirakan meningkat akibat COVID-19. Sejalan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global hingga akhir Maret 2020, stabilitas sektor eksternal Indonesia diuji dengan tingginya arus dan global yang dikeluarkan dari pasar obligasi, khususnya surat utang negara atau SUN. Dalam pasar saham, sejak awal 2020, besarnya arus dana global yang dikeluarkan dari kedua pasar tersebut tercatat lebih dari 100 triliun. Akibatnya, perbalikan arus dana modal ini menekan nilai tukar rupiah, serta meningkatkan yield sun dan premi risiko yang diminta investor global. Kendati demikian, sektor perbankan yang merupakan institusi paling dominan di sistem keuangan Indonesia diperkirakan memiliki ketahanan yang cukup kuat untuk menyerap resiko yang akan timbul dari berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang. Kinerja korporasi diperkirakan akan semakin tertekan akibat dampak COVID-19. Kinerja korporasi terkait aktivitas pariwisata seperti perhotelan, penerbangan, industri hiburan, dan industri makanan, minuman, dan sektor lain diperkirakan terkontraksi apabila pengendalian COVID-19 berlangsung lama. Tekanan kinerja korporasi juga berasal dari penurunan permintaan domestik akibat COVID-19. Berbagai upaya pembatasan mobilitas penduduk, antara lain social distancing dan lockdown, akan berdampak signifikan dalam memutuskan rantai pandemi. Namun dalam jangka pendek akan berimbas pada penurunan permintaan di tengah terbatasnya penawaran. Dari sisi permintaan, terjadi peralihan dan transaksi offline ke online. Konsumsi RT melambat. Dari sisi penawaran menjadi terbatas seiring pengurangan jam operasional, terganggunya pasokan serta potensi meningkatnya tantangan pengelolaan cash flow. Tantangan dari sisi permintaan dan penawaran tersebut berpotensi menyebabkan penurunan pendapatan RT, tenaga kerja yang dirumahkan maupun PHK. Berpotensi meningkatkan kemampuan bayar, RT akan menurun dan meningkatkan risiko kredit apabila tidak ada respon kebijakan dari otoritas. Namun demikian, perkembangan terkini di Tiongkok menunjukkan optimisme bahwa kebijakan
penanganan laju penyebaran COVID-19 secara ketat oleh Tiongkok telah dimulai menunjukkan hasil, sehingga aktivitas perekonomian telah mulai menggeliat. Tekanan kinerja korporasi terjadi di seluruh segmen, termasuk usaha mikro, kecil, menengah, UMKM. Penyebaran COVID-19 mengganggu seluruh sektor ekonomi, khususnya perdagangan, industri manufaktur, dan jasa. Tekanan tidak hanya dirasakan korporasi di tengah segmen besar dan menengah, namun juga UMKM menghadapi tekanan penurunan penjualan akibat penurunan aktivitas ekonomi seluruh lapisan masyarakat selama pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada distribusi barang dan bahan baku juga menjadi lebih lambat di samping potensi kelangkaan barang yang berdampak pada peningkatan biaya perolehan serta kesulitan produksi. Akibatnya profitabilitas diperkirakan menurun sehingga sebagian UMKM berpotensi kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga kreditan ke perbankan. Kondisi ini berbeda dengan krisis moneter 1998 karena pada saat itu UMKM menjadi tulang punggung perekonomian karena memanfaatkan pelemahan kurs dan menangkap peluang ekspor. Ke Amerika Serikat dan Eropa. Sedangkan saat ini COVID-19 menyebabkan pelemahan ekonomi global secara merata sehingga permintaan global atas produk UMKM pun menjadi lesu. Sejalan dengan membaliknya proyek global serta dampak respon kebijakan pemerintahan bersama Bank Indonesia dan otoritas terkait selama 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan kembali pulih berada di kisaran 5,2 atau 5,6% pada 2021. Sejalan dengan membaiknya prospek ekonomi, inflasi diperkirakan juga akan kembali terkendali dalam sasaran 3,01%. Perbaikan kondisi global dan domestik akan mendorong kinerja korporasi RT kembali berada di fase perbaikan. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan kredit dan DPK kembali meningkat pada 2021, masing-masing dalam kisaran 9-11% dan 8-10%. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.